Salam sejahtera saudara, bertemu kembali. Kali ini saya akan berbagi kepada saudara kata-kata bijak dan motivasi rohani yang menyegarkan setiap jiwa kita. Terimalah. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rempasan dengan orang yang congkak. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Akal budi membuat orang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dengan kesabaran, seorang pengusaha dapat diyakini dan lidah lembut mematahkan tulang. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai Ia mau memusnahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Ulangan pasal 9 ayat 19. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. 1000 kebaikan tidak akan menjadikanmu layaknya malaikat, tapi dengan satu kesalahan cukup membuat orang lain menilaimu layaknya iblis. Itulah hukum kehidupan yang berlaku di dunia ini. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua akan indah pada waktunya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika Roh Allah yang Maha Kuasa bekerja, jangan pernah berkata, "Aku tidak bisa." Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah kamu berakar dalam Dia,
dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kamu memandang salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Ketika kamu memandang hosti suci, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu sekarang. Apapun yang saya miliki, dimanapun saya berada, saya dapat melewati apapun di dalam Dia yang menjadikan saya siapa saya. Anugerahku cukup bagimu apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Korintus 12 ayat 9e. Semakin kita mau belajar untuk mensyukuri, akan semakin banyak berkat yang datang untuk disyukuri. Bersyukurlah, karena bersyukur adalah obat untuk mengatasi ketidakpuasan dalam hidup. Sebelum tidur, aku menghitung semua berkat yang aku terima hari ini, dan bukannya masalah. Aku ingin memastikan tidur dengan nyenyak dan penuh rasa syukur. Janji Allah tak pernah mengecewakan, dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jangan merendahkan diri dengan dendam dan pembalasan, namun jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Hanya orang baik yang akan mendapatkan yang terbaik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit hati yang kita alami, di saat itu kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah. Demikianlah kata-kata bijak dan motivasi rohani untuk renungan kita bersama. Semoga sedikit sebanyak dapat menyegarkan jiwa setiap kita. Terima kasih.